Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najah Nurul Hidayah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 yang akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tafsir Maqasidi yang berjudul atau bertema hubungan tafsir Maqasidi dengan metode tafsir klasik. Baik, langsung pada masuk poin yang pertama, yaitu definisi tafsir Maqasidi. Nah, jadi insyaallah pada kali ini akan membahas sebuah pendekatan penafsiran Al-Quran yang sangat relevan di era kontemporer saat ini, yaitu tafsir Maqasidi, dan bagaimana tafsir Maqasidi ini tuh berinteraksi dengan metode tafsir klasik yang sudah lama kita kenal. Nah, apa itu tafsir Maqasidi? Nah, jadi secara sederhana itu ini tuh adalah metode penafsiran yang berfokusnya tuh pada tujuan-tujuan syariat atau maqasid asy-syariah. Nah, yaitu tidak hanya melihat pada teksnya saja, tapi bertanya gitu, mengapa ayat ini diturunkan, kemudian apa hikmah dan tujuannya bagi kehidupan manusia. Contoh tujuan syariatnya seperti tujuan utamanya itu adalah mencapai keadilan, rahmat, kebebasan, dan kemaslahatan umat. Nah, kemudian pendekatan itu lahir untuk menyempurnakan tafsir klasik agar penafsiran Al-Quran mampu memberikan solusi yang relevan terhadap persoalan kehidupan modern. Seperti yang kita tahu juga bahwa maqasid syariah itu umumnya mencakup perlindungan terhadap agama, yaitu hifdzuddin, kemudian jiwa, hifdzun nafs, dan akal, hifdzul akal, kemudian keturunan, hifdzul an-nasal, dan harta, yaitu hifdzul mal. Nah, sebagaimana tokoh kontemporer seperti Ahmad Ar-Raisyuni itu menekankan bahwa tafsir Maqasidi itu tidak berhenti pada makna harfiahnya saja, tetapi harus menelusuri seperti dimensi filosofis dan hikmah di balik setiap hukum. Tujuannya itu agar interpretasi Al-Quran itu senantiasa relevan, universal, juga progresif bagi umat manusia di berbagai ruang dan waktu. Baik, kita lanjut ke pembahasan pada poin selanjutnya, yaitu metode tafsir klasik dalam tradisi keilmuan Islam. Nah, kita mulai dengan metode klasik. Yang pertama yaitu tafsir tahlili atau analitis. Nah, jadi metode tafsir tahlili ini metode yang paling detail gitu. Mufassir itu menjelaskan ayat demi ayat, surat demi surat secara berurutan. Nah, fokusnya itu pada aspek-aspek yang rinci seperti bahasa, hukum, dan asbabun nuzul yang menjadi fondasi ilmu tafsir. Kemudian metode klasik yang kedua yaitu tafsir ijmali atau global, yaitu kebalikannya dari tafsir tahlili, yang mana ijmali itu tujuannya memberikan penafsiran yang ringkas dan menyeluruh tanpa uraian yang mendalam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar membawa pembaca yang awam mudah untuk menangkap pesan pokok dari Al-Quran secara umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu metode klasik tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, metode ini tuh mengambil satu tema, misalnya tentang iman atau keadilan sosial, lalu mengumpulkan semua ayat dari seluruh Al-Quran yang berbicara tentang tema itu. Nah, untuk dianalisis secara terperinci, terpadu gitu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya memberikan pandangan yang integral, yang jelas terhadap suatu isu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada metode klasik tafsir muqaran atau komparatif. Nah, ini tuh adalah metode membandingkan berbagai pendapat para mufassir atau membandingkan ayat dengan hadis. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menemukan titik persamaannya, perbedaannya, dan kesimpulan yang paling kuat dan tepat. Nah, kemudian siapa saja tokoh-tokoh yang menggunakan dari tafsir-tafsir klasik ini gitu, yang metode ini. Nah, yang pertama kan tadi tafsir tahlili yang pertama, yaitu tokohnya seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi yang menggunakan metode ini. Kemudian di tafsir ijmali, tokohnya itu seperti Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian di tafsir maudhu'i, tokohnya itu ada Abdul Hayy Al-Farmawi dan Muhammad Quraish Shihab gitu. Dan yang terakhir di tafsir muqaran itu ada masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu poin tentang hubungan tafsir Maqasidi terhadap
metode 4 tafsir klasik tadi, tahlili, ijmali, maudhu'i, dan muqaran. Yang pertama, hubungan dengan tafsir tahlili. Nah, jika tafsir tahlili itu kan menjelaskan secara detail apa itu hukum qisas dari segi teks, maka tafsir maqasidi ini tuh perannya melanjutkan tahapannya dengan mencari hikmah moral dan tujuan sosial di baliknya, yaitu apa? Yaitu menjaga kehidupan dan keadilan di masyarakat. Kemudian hubungan yang selanjutnya itu hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir ijmali. Nah, kan tafsir ijmali itu fokus pada keringkasan maknanya ya. Nah, maka maqasidi ini tuh perannya melengkapinya. Contohnya, saat ijmali itu menjelaskan makna ayat sedekah, maka maqasidi ini tuh menambahkan bahwa tujuan sedekah itu adalah membangun solidaritas sosial dan menghapus dari kesenjangan ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan tafsir maqasidi dengan tafsir maudhu'i. Nah, kan keduanya ini tuh sama-sama tematik ya, tapi berbeda dalam kedalamannya gitu. Nah, tafsir maudhu'i ini kan berhenti pada kesimpulan tematik atau misal Islam mengajarkan keadilan sosial, sekedar itu gitu. Nah, kemudian tafsir maqasidi itu melangkah lebih jauh lagi gitu. Ia mengupas tujuan terdalam dari keadilan sosial itu sendiri, yaitu menjaga keseimbangan dan kemaslahatan umum, yang mana maqasidi itu dianggap sebagai penyempurna dari tafsir maudhu'i. Kemudian hubungan yang selanjutnya itu hubungan dengan tafsir muqaran. Nah, kan tafsir muqaran itu adalah tafsir membandingkan ya. Nah, maqasidi ini tuh menggunakan perbandingan tersebut itu untuk apa? Untuk memilih pandangan mana yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariat gitu, seperti keadilan dan rahmat, yang mana ia menuntun mufassir dalam menentukan interpretasi terbaiknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dengan contoh yang lebih rinci. Nah, mari kita ambil dari contoh hukum puasa. Nah, tafsir tahlili pada surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjelaskan makna setiap kata, yang mana hukumnya wajib dan waktu pelaksanaannya. Nah, sementara itu dalam tafsir maqasidi itu akan membahas lebih dalam, langkah lebih jauh lagi. Nah, jadi tujuan puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi membangun kesadaran spiritual dan sosial, seperti menumbuhkan empati terhadap kaum yang miskin dan mewujudkan dari hifdzun nafs, yang mana menjaga jiwa, dan hifdzuddin, menjaga agama. Nah, maqasidi ini tuh menggali mengapa hukum itu ada. Kemudian contoh yang selanjutnya di ijmali pada konteks sedekah. Nah, tafsir ijmali itu kan akan memberikan makna yang cukup ringkas gitu. Namun maqasidi ini tuh memperkuatnya agar tidak hanya menyampaikan maknanya saja, tapi juga mengandung nilai etis dan maqasidiyahnya. Misalnya menjelaskan bahwa tujuan sedekah adalah memperkuat solidaritas sosial dan menghapus kesenjangan ekonomi, bukan hanya kewajiban ritual semata. Kemudian contoh yang lebih jelasnya pada maudhu'i. Perbedaan itu terletak pada fokus akhirnya. Nah, jika maudhu'i membuat kesimpulan tematik tentang keadilan sosial, maka maqasidi ini tuh akan menelusuri tujuan ilahiyah dari keadilan itu sendiri, yakni menjaga keseimbangan sosial dan kemaslahatan umum. Maqasidi sering dianggap makanya tadi sebagai penyempurna bagi pendekatan maudhu'i. Dan yang terakhir, contoh lebih jelasnya ada pada tafsir muqaran, yang mana sangat bermanfaat tafsir ini. Namun maqasidi itu menjamin hasil dari perbandingan itu sejalan dengan tujuan syariat. Ketika muqaran itu menyajikan 3 pendapat berbeda tentang suatu masalah, maka maqasidi itu akan menggunakan prinsip-prinsip syariat seperti keadilan, rahmat, dan kemaslahatan untuk menilai dan memilih pendapat yang paling relevan dan berorientasi pada tujuan syariat. Oke, baik, mari kita lanjut kepada kesimpulan yang sebagai penutup. Kita bisa simpulkan bahwa tafsir maqasidi itu adalah pendekatan integratif yang mana menyatukan seluruh metode klasik. Nah, fungsi utamanya adalah mengarahkan seluruh hasil penafsiran agar senantiasa bergerak menuju cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, kita memiliki pemahaman Al-Quran yang tidak hanya benar di hadapan teks, tetapi juga relevan dan membumi dalam konteks kehidupan umat manusia modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.